Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan dukungannya dengan meninggalkan beberapa coretan di dalam kolom komentar. Semoga hari ini dan esok selalu menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sebelum memasuki part 16, alangkah baiknya Bang Durostik Pantun terlebih dahulu. Di langit ada tomat, cerita hampir tamat. Lah, pantun lu gitu amat, Min. Emang, ya panjangin dikit napa aja. Ya, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Baik Susi dalam kondisi mabuk, menjadi tak kooperatif dan mulai bersikap semaunya. Sementara itu, Lee Seung Hon telah memastikan sekaligus mengirimkan beberapa pesan mengenai adanya sebuah penyergapan yang saat ini tengah ia rencanakan terkait dengan Magi Seo yang tengah berkeinginan penuh untuk menguasai seluruh kelas terlepas dari kondisi kelas 3 yang saat ini tengah absen dan tak begitu aktif memberikan perintahnya. Maka saat ini mereka semua telah bersiap dengan seluruh rencana yang menantinya. Kemudian menurut Pak Yuri, saat ini Baik Susi malah menjadi semakin gila, melakukan beberapa hal aneh sekaligus menggoda Daegun tanpa mengamati seluruh situasi di sekitarnya. Sekarang kau pakai kembali jaketmu, ungkap Pak Yuri mengingatkan. Namun saat itu Baik Susi tetap tak mau mendengarnya, sebab suasana yang terasa panas terus-menerus dirasakannya. Hei, Kwon Daegun, mengapa sih kau malah diam saja? Sekarang tuangkan minuman untukku. Namun saat itu Daegun masih saja terdiam hingga Lee Seung Hon kini mencoba menawarkan diri untuk dapat membantunya. Hingga saat itu pun Baik Susi segera menolaknya. Kau itu siapa sih? Kenapa selalu menempel sama Daegun? Sekarang Kwon Daegun, apa kamu suka cewek seperti dia? Tipe cewek pintar. Tak lama berselang, Susi segera menunjukkan aksinya, membaca beberapa skill jujitsu yang menggunakan beberapa istilah bahasa Inggris supaya terlihat pintar di depan arah. Hingga semua itu pun membuat Yuri merasa cukup kesal dibuatnya, karena hanya nama-nama skill yang saat ini tengah diucapkannya. Ya, skill-skill jujitsu pastinya. Yang mana saat itu Baik Susi segera menantang Kwon Daegun dengan beberapa gerakan menggoda yang saat ini mungkin saja membuat kalian semua tersenyum aneh ketika menatapnya. Hingga semua itu pun sekali lagi membuat Jongmin maupun Hojung dipaksa traveling ketika menyaksikan kelakuan Baik Susi di depannya. Sudahlah Susi, sekarang aku benar-benar tak tahan. Jadi bagaimana bila kita segera pulang saja? Ungkap Pak Yuri kepadanya. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini sedang menyelinap masuk di dalam ruang kepala sekolah untuk mencari beberapa informasi yang saat ini tengah dibutuhkannya. Dan orang tersebut tak lain adalah Ina. Tak lama berselang, ia pun masih saja disibukkan dengan memfoto beberapa berkas penting maupun adanya kegiatan yang berkaitan dengan kepala sekolah yang saat ini sedang diamatinya. Dan akhirnya ia pun segera meninggalkan ruangannya. Namun karena Kim Min So juga meletakkan alat penyadap di dalamnya, sontak itu semua menarik perhatiannya. Sepertinya dia benar-benar orang yang tak terduga. Lalu haruskah aku memberitahu Tuan Saim? Dan akhirnya ia pun memilih mengikutinya tanpa melaporkan apapun yang saat ini tengah dilihatnya. Sementara itu di sisi lain, kini Baik Susi semakin tak kuat menahan adanya rasa panas yang saat ini terus-menerus dirasakannya. Ia mulai terlihat semakin lemas pastinya. Tapi bila kulihat dia tak seperti tidur loh, tapi kelihatan seperti habis mabuk, ungkap Ara sembari mengamatinya. Memahami adanya beberapa hal janggal tersebut, Hojung segera mengingatkan bila sesaat lalu terdapat seseorang yang terakhir kali mencampur minuman tersebut tak lain adalah Lee Seung Hon. Tapi di mana dia sekarang? Ah iya, aku juga tak melihatnya.
ungkap mereka yang kini mulai mengamati situasi di sekitarnya. Namun saat itu Lee Seung Hoon sedang mengunci salah satu pintu keluar dan tak pernah menduga bila saat ini seseorang sedang bersiap menjalankan sebuah rencana buruk kepada mereka semua. Sementara itu, Kwon Dae-gun kini tengah mengamankan sesuatu yang berbahaya, sebab cairan di dalam botol tersebut haruslah diamankan oleh orang dewasa yang jelas lebih berwenang menyimpannya. Jadi pestaku akan dimulai sekarang ya. Ya, adakah seseorang yang tahu rumah baik Susi? Akan kuantar dia pulang. Namun saat itu Pak Yuri segera memapahnya, segera menolak Dae-gun dan berusaha mengajukan diri untuk mengantar pulang ke rumahnya. Karena menurut Pak Yuri, itu semua akan menjadi lebih berbahaya bila dua orang di belakangnya yang mengantar pulang Bae Susi di dalam kondisi mabuk dan tak sadarkan diri. Maka saat ini dirinya berinisiatif untuk mengantarnya saja supaya kondisi cepat membaik dan tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ya, meskipun cukup berat juga pastinya. Wah, kalian ini mau pergi kemana? Mungkinkah dia sedang mabuk? Atau kalian sedang butuh bantuan? Ungkap mereka yang kini mulai bersiap menghadang Yuri menutup jalan di depannya. Hingga beberapa saat kemudian No Man-ho mulai bertanya mengapa Pak Yuri malah tak jadi pulang dan memilih mundur secara perlahan. Kemudian menurut Ma Ki-seo, sebaiknya mereka semua tak menyentuh Bae Susi, mengingat kakaknya di kelas 3 sangatlah berbahaya. Dan akhirnya di mana mereka semua mulai menunjukkan diri masuk ke dalam pestanya, berharap mendapat sambutan hangat dari mereka semua yang menunggunya. Karena saat ini beberapa orang tengah bersiap dengan berbagai macam senjata di tangannya. Hingga semua itu pun membuat gugup mereka semua yang tak pernah mengira bila sesuatu seperti ini merupakan bagian dari pesta penyambutan yang mereka lakukan. Ini malam yang suci sepertinya. Jadi apa kau mau lanjut bersenang-senang? Tanya Ma Ki-seo memberikan sambutannya. Hoi, bukankah mereka semua mabuk? Tapi bila kulihat lagi mereka tampak baik-baik saja. Hingga sesaat kemudian Dae-gun segera menanyakan mengenai kedatangan mereka semua yang justru akan merusak pesta mabuk yang akan segera ia lakukan. Memahami situasi yang tak seperti harapan mereka, yaitu Dae-gun dan kawan-kawan semua tak mabuk seperti pesan sebelumnya, maka Ma Ki-seo pun mulai memahami bila Lee Seung Hoon telah berusaha menjebaknya. Dan saat itulah di mana Jong Min dan lainnya juga mulai mengerti bila semua hal yang kini terjadi adalah ulah Lee Seung Hoon yang telah menipu sekaligus memanipulasi di kedua belah pihaknya. Baiklah, tak masalah mengenai semua kondisi ini. Tapi dalam perang memang tak ada yang namanya jujur dan adil, karena itu semua merupakan hal bodoh bila kalian dengan mudah mempercayai. Karena kau bisa saja ditusuk seketika, dikhianati ataupun dibunuh dari belakang menggunakan senjata. Hoi, kalian benar juga. Aku juga cukup respect loh bila menggunakan senjata adalah perbuatan mulia. Tapi ingatlah, kalian juga harus siap menanggung resikonya, bukan? Sahut No Man-ho sembari menyiapkan senjata di tangannya. Karena saat ini dirinya juga telah bersiap menghadapi mereka semua yang datang tak dijemput dan akan pulang dengan penuh luka. Woi, kau yang berambut hijau, sepertinya senjatamu cukup menarik. Bagaimana bila kita segera selesaikan saja? Tanya No Man-ho mencoba menantangnya. Sembari tangan tersebut kini mulai bersiap dengan sebuah daging panggang yang terletak di belakangnya. Dan bounce, dimana saat itu juga daging tersebut segera mengajarnya mengenai kacamata tersebut dan sebelah muka di wajahnya. Sontak ia pun segera naik pitam dibuatnya. Dasar bada jadi ngadan. Kau pikir kau itu siapa, ha? Dan akhirnya Man-ho pun segera memerintahkan supaya mereka berdua segera membantu Dae-gun membereskan mereka semua. Begitu pula dengan sisi sebaliknya, yang mana saat ini si rambut hijau berkeinginan melawan No Man-ho, ya saat lalu dirinya ini telah berhasil menghasutnya. Hingga tak lama berselang, Ma Ki-seo pun segera memberikan perintahnya supaya mereka semua segera bersiap menghajar siapapun di depannya. Dan tak lupa supaya mereka berhati-hati karena The Midway Road Crew sesaat lalu telah hancur di tangannya. Tapi tenanglah, saat ini kita semua bersenjata dan anggap dia seperti binatang saja. Begitu ya.
Jadi kalian ini semangat sekali sepertinya. Lalu dilanjutkan Daegun yang segera memerintahkan Jongmin maupun Nojung supaya tak membiarkan Ara ataupun Gyuri terlibat di dalamnya. Karena saat ini dirinya akan segera mengurus mereka semua, menghajar para senior yang telah merusak adanya sebuah pesta yang tengah menyambutnya. Hingga saat itu juga Magi Seok kembali mengingatkan agar mereka semua tak terlalu gegabah atau terburu-buru supaya hasil memuaskan dapat segera ia dapatkan. Kalian semua ini benar-benar ya tak melihat situasi. Jadi angkatlah senjata apapun yang kalian inginkan dan jangan salahkan aku atas apapun yang kalian dapatkan, ungkap Daegun yang kini tengah bersiap dengan posisi bertarungnya. Sementara itu mereka semua kini menjadi semakin geram melihat kondisi Daegun yang sama sekali tak memahami bila saat ini 10 senior bersenjata telah bersiap menghabisinya. Dengarlah, justru aku tahu kalian telah membahayakan semuanya, maka jangan harap dapat keluar dari sini secara utuh. Woi, jika kalian tetap berkerumun bersama, lalu bagaimana cara kalian mengayunkan senjata? Ungkap Daegun sembari dirinya bergegas maju menerjang musuh di depannya. Berhasil merobohkan segerombolan musuh yang saat ini menjadi panik karena terlambat menyadari adanya situasi merugikan di pihaknya. Sontak itu semua berhasil menghancurkan beberapa orang sekaligus siapapun itu yang saat ini berdiri di hadapannya. Hingga suatu titik seseorang kini mulai mencoba melakukan serangan kejutan berusaha memukul sekerasnya. Namun saat itu Daegun berhasil mendahuluinya, memukul dengan begitu kerasnya, mementalkan pukulan tersebut sekaligus menghempaskannya. Dan akhirnya ia pun kembali maju menghabisi segerombolan senior yang saat ini masih saja bersiap menghadang di depannya. Hingga sekali lagi seorang senior bersiap menghajarnya dan bams, di mana tendangan kuat kini segera mengajarnya, menggagalkan seluruh pola serangnya dan mengempaskan tubuh tersebut beberapa meter dari posisi sebelumnya. Yang mana itu semua membuat Magi Seok cukup merasa terkejut mengamati betapa dahsyatnya kekuatan Kwon Daegun yang mampu mengajar beberapa senior sekaligus meski sudah berusaha mengerumuninya. Sementara itu, pertarungan No Man-ho masih terus berlangsung dengan dirinya selalu mencoba menghindar dari serangan musuh yang masih saja terus-menerus mendesaknya. Lalu, apa kau pikir kita sedang syuting film? Oi, baiklah, aku mengerti. Jadi, mari kita selesaikan ini, ungkapnya sembari terlihat santuy mengatasi seluruh serangan cepat yang ia lakukan. Hingga semua itu pun membuatnya semakin kesal mengamati sikap No Man-ho yang seakan masih saja terus-menerus meremehkannya. Dan akhirnya ia pun kini mulai bergegas secepat mungkin untuk dapat menyerangnya, mengayunkan pemukul tersebut lebih cepat dari serangan sebelumnya. Hingga di suatu titik ia pun mulai dikejutkan ketika No Man-ho mampu menghilang sama sekali tak terdeteksi dari sudut pandang yang dilihatnya. Dan bams, di mana sebuah serangan kuat kini berhasil Man-ho lesatkan, menghantam dengan begitu kerasnya, membuat dirinya ini tak mampu mengatasi serangan counter kuat yang sesaat lalu telah ia lakukan. Hingga saat itu pun dirinya mulai melesatkan serangan ke arahnya, berusaha menyerang balik dengan pemukul di tangannya. Namun apa yang terjadi? Di mana No Man-ho seketika mampu menghilang sekali lagi, tak terlihat di matanya, membuatnya semakin bingung menghadapi situasi aneh yang terus-menerus ia lakukan. Dan akhirnya di mana sebuah serangan kuat lain segera diterimanya, membuatnya sekali lagi merasa kesakitan akibat gerakan aneh yang dilakukannya. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai memahami bila lemparan daging sebelumnya telah mengenai kacamata yang dapat mengganggu pandangan
ketika bertarung melawannya. Hoi, apa kau sudah menyadari? Aku tahu daging itu memang lezat, tapi lemak di wajahmu cukup merepotkanmu, bukan? Memahami dirinya yang masih saja dipermainkan, ia pun kini semakin naik pitam, berusaha menyerang No Manho sama sekali tak peduli dengan apapun itu di sekitarnya. Hingga kelengahan tersebut berhasil No Manho manfaatkan dengan melesatkan sebuah serangan cepat menuju bagian kepala, dada, perut, dan bagian kesukaannya, yaitu serangan combo terlarang. Sontak ia pun segera tumbang dibuatnya. Hingga tak lama kemudian, Magiseo kini kembali teringat bila terdapat dua gadis lemah yang menunggu di belakangnya. Sontak ia pun bergegas menyusulnya, berharap mereka berdua akan menjadi sandera supaya mereka menurut terhadap apapun itu yang dikatakannya. Cih, memilih kemari ya, jangan pernah remehkan aku. Dan bounce! Dimana saat itu juga Yuri segera menyerangnya, memanfaatkan rasa gugup yang saat lalu telah berhasil menghentikannya. Kemudian tak berhenti sampai di situ, dimana leher tersebut kini segera dicengkramnya, diputarnya dengan begitu cepat, menghasilkan sebuah bantingan keras sekaligus berhasil dengan begitu cepat menghempaskannya, membuat Magiseo segera rubuh seketika. Cih, apa kau pikir semua gadis itu lemah? Ungkap Pak Yuri yang merasa cukup kesal dengan tindakan pengecut seniornya. Namun sesaat kemudian Magiseo segera bangkit dari posisinya, berusaha berlari dengan cepat menuju Bae Sushi di depannya, berharap serangan kali ini tak lagi ada yang mampu untuk menghalau ataupun menghentikannya. Aku sudah tak peduli lagi sekarang, jadi mari kita mati bersama. Dan bounce! Dimana saat itu juga Yuri segera menyelamatkannya, menahan serangan keras tersebut, berusaha secepat mungkin mengejarnya. Karena serangan tersebut benar-benar berbahaya bila mengenai kepala Bae Sushi yang terbaring lemah di belakangnya. Hingga semua itu pun membuat Magiseo merasa senang bila serangan kali ini tak berakhir gagal seperti sebuah serangan sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, No Manho kini telah berhasil mendapatkan sebuah pemukul bagus yang ternyata sudah ia incar sejak pertama kali dirinya melihatnya. Hingga tak lama berselang, sebuah sandal kini terlempar dan hampir saja mengenai arah yang berada tepat di belakangnya. Sontak Manho pun segera menggunakannya, mencoba memanfaatkan senjata baru tersebut dengan sebuah refleks cepat yang dimilikinya. Hoi, apa kau baik-baik saja? Iya, bagus. Jadi bagaimana dengan tongkat ini? Cukup mulus bukan? Bahkan ukurannya juga sesuai. Jadi apa kau mau mencoba? Tanya No Manho kepadanya. Sementara itu di sisi lain, Daegun masih saja bertarung dengan beberapa musuh di depannya. Kemudian menurut Kwon Daegun, para seniornya kali ini sungguh ceroboh sekali, memiliki jumlah yang jelas lebih unggul namun terlalu buruk dalam sisi strategi maupun serangan yang mereka lakukan. Maka saat ini Daegun masih dengan cukup mudahnya menghindari beberapa serangan sekaligus melesatkan counter cepat, mengejutkan mereka semua dan menghabisi para musuh yang menghampirinya. Hingga sebuah tendangan keras sekali lagi mampu membebaskan salah satu senior yang tengah bersiap menyerangnya. Namun saat itu seseorang segera melesatkan sebuah pukulan dari arah belakangnya dan bounce! Dimana kini hook cepat segera dilayangkannya, bergerak dengan lebih cepat, menghabisi para senior yang dari tadi berusaha mengejutkannya. Sontak ia pun kini harus merasa pasrah, bersiap menerima sebuah pukulan yang akan segera Daegun lesatkan. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga Magiseo berhasil mendapatkan salah satu sandera, mengancam dengan sebuah cutter yang telah bersiap di tangannya. Dan ia pun segera mengatakan supaya semuanya tak bergerak sedikit pun, sehingga mau menuruti seluruh perbuatan yang ia perintahkan. Ingatlah, 1 meter kalian bergerak, 1 sentimeter gadis ini akan terluka. Jadi ku harap kalian semua akan menurut. Dan kau pun sama. Apa sekarang kau paham? Dasar gadis brengskai. Namun sesaat kemudian tiba-tiba saja seseorang berhasil menahannya, menghentikan seluruh gerakan sajam tersebut sekaligus mencengkram Magiseo dengan secepatnya. Hingga tak lama kemudian tekanan tersebut kembali ia berikan, membuat Magiseo berteriak dan menjatuhkan senjata tajam yang digenggamnya.
Dan orang yang melakukan hal tersebut tak lain adalah Lee Seung-hoon. Kau dasar sial. Menurut Lee Seung-hoon, ini semua sudah melewati batas, maka waktu main bersamanya kini tengah habis. Dan ia pun berharap ini semua akan segera usai, tak berakhir menjadi lebih buruk dari apapun itu situasinya. Kukira kau mengkhianati kami. Jadi bukan begitu rupanya, ungkap Daegun sembari bergegas melempar salah satu senior di tangannya. Lee Seung-hoon, aku tahu posisi ini sangatlah berbahaya, jadi segera kau jelaskan semuanya, ungkap Daegun yang merasa cukup kesal mengamati rencana Lee Seung-hoon yang seenaknya. Lalu menurut Lee Seung-hoon, dirinya ini memang sempat berbohong bila tak memiliki hubungan apapun terhadap para senior di hadapannya. Karena semua ini juga bukan maksud dari dirinya ingin mencelakakan siapapun yang terlibat di dalamnya. Ternyata benar juga dugaanku. Kok itu memang... Tunggulah, sekarang lanjutkan ceritamu. Kemudian menurut Lee Seung-hoon, semua ini memanglah sebuah rencana yang telah disusunnya, membuat Daegun mabuk dan mereka semua akan datang menyerangnya. Namun saat itu dirinya tak menduga bila Bae Suzy yang malah mengambil minumannya. Aku tahu kau bermaksud memancing mereka, tapi dengan cara seperti ini, sepertinya aku mulai ragu mempercayaimu, ungkap Daegun memberikan tanggapannya. Namun saat itu Lee Seung-hoon segera meminta maaf karena ini semua memanglah adanya sebuah rencana pembersihan yang seharusnya ia lakukan. Baiklah, untuk sementara kubiarkan kau kali ini karena semua sudah berhasil dibereskan. Tapi jika kau melakukan ini di kemudian hari, kau pun akan terbaring lemas di sebelahnya. Dan akhirnya mereka semua segera mengakhiri adanya pesta, yang mana sesaat lalu pesta tersebut berhasil menarik musuh sekaligus membereskannya. Tak lama berselang, No Man-ho mencoba mengingatkan supaya Pak Yuri segera ke dokter untuk memeriksa luka di lengannya, karena mereka semua akan diurus oleh No Man-ho dan lainnya. Baiklah, kuharap kalian semua baik-baik saja. Jadi aku tak bermaksud juga menyeret kalian semua. Ya, ngomong-ngomong bagaimana dengan Bae Suzy? Kemudian menurut Lee Seung-hoon, saat ini Yuri tak lagi bisa mengantarnya karena adapun luka di lengannya akan membuatnya merasa kesulitan ketika berusaha menggendongnya. Ya, karena Bae Suzy sedang mabuk juga pastinya. Daegun, kau baik-baik saja bukan? Jadi bawalah Suzy pulang ke rumah ya. Kenapa harus aku? Ya, karena Mimin dan penonton juga sudah menunggu pastinya. Maksudnya karena Daegun yang mungkin kuat membawanya. Dan akhirnya Daegun pun kini menurutinya. Karena menurut Daegun, keadaan mabuk Bae Suzy adalah kondisi yang paling berbahaya jika dibandingkan dengan keadaan mereka semua. Jadi di mana alamatnya? Tapi kenapa kau menggendongnya dengan seperti itu? Sudahlah, biarkan aku saja yang mengantarnya. Aku juga tahu alamatnya. Lalu bagaimana dengan pergelangan tanganmu? Ya, setidaknya jangan Daegun. Kalau begitu, biarkan kami saja yang membawanya, ungkap mereka berdua yang kini mengajukan diri untuk dapat membantunya. Sontak Yuri pun segera menolaknya karena mereka berdua cukup berbahaya juga. Ya, seperti para penonton pastinya. Dan akhirnya Sung-hoon segera mendesak situasinya supaya Kwon Daegun bergegas mengantar Bae Suzy pulang menuju tempat tinggal sesuai dengan rencananya. Hingga tak lama kemudian Yuri segera memberikan alamatnya karena rumah Bae Suzy cukup dekat juga dengan lokasi pesta sebelumnya. Daegun, kuharap kau baik-baik saja ya. Aku merasa tak enak juga soalnya. Baiklah, sebaiknya kau juga urus yang lainnya, ungkap Daegun menanggapi perkataannya. Tak lama berselang, Ji Seok segera menanyakan kondisi Bae Suzy yang dikatakan mabuk, seperti adanya sebuah pesan yang sesaat lalu telah ia terima. Ji Seok ya. Tapi sebelumnya terima kasih kau mau datang ke sini. Ternyata Pak Yuri juga sudah tahu kok alamatnya.
Jadi aku sudah tak membutuhkanmu lagi. Kemudian menurut Jiseo, Baek Sushi ini memiliki kebiasaan buruk ketika dirinya memasuki kondisi mabuk. Sebab beberapa tindakan kasar akan membuat siapapun di sekitarnya pastilah akan kesulitan dibuatnya. Tak lama berselang, Lee Seung-hoon segera menegaskan supaya Jiseo segera kembali pulang dan tak memikirkan apapun juga yang mungkin saja sedang ia khawatirkan. Dan bams, dimana saat itu juga kaki Jiseo segera ditendangnya dengan cukup keras, membuatnya segera merasa lemas, tak memiliki tenaga hanya untuk sekedar berdiri di depannya. Sekarang kau tak bisa jalan kan? Tapi tenanglah, lihatlah ke sana. Daegun bilang dia akan mengantarnya. Jadi kau tenang saja. Memahami hal tersebut, sontak Jiseo segera mengkhawatirkan teman masa kecilnya, yang mana dirinya pun sangatlah memahami bila Baek Sushi mabuk, ia memiliki kebiasaan melakukan jujitsu terhadap siapapun orang di sekitarnya. Dan ia pun cukup merasa yakin bila Kwon Daegun membawa pulang Baek Sushi sekarang, maka aja, Mimin skip aja ya. Dan akhirnya perjalanan itu pun kembali dilanjutkannya, yang mana Daegun kini masih menggendongnya, membuat penonton merasa senang karena Mimin memilih melanjutkan alur cerita sesuai harapan kalian semua. Kwon Daegun, ada apa sih ini? Dia itu benar-benar sangat tampan. Tapi kenapa aku digendong sama Daegun ya? Ini pasti mimpi, ungkap Baek Sushi dalam hati. Tak lama berselang, Daegun merasa cukup tak nyaman dengan pandangan orang-orang di sekitar, dan dia pun segera memanggil taksi yang berada tepat di depannya. Namun saat itu Baek Sushi malah kembali mengerang, merasa tak enak badan dan memilih berjalan supaya tak muntah seperti apapun itu yang ia takutkan. Jadi kau sudah bangun ya? Lalu bagaimana dengan kondisi? Hei anak muda, kau jadi naik tidak? Tanya supir taksi kepadanya. Namun saat itu Daegun segera menolaknya sesuai dengan perintah Baek Sushi sesaat sebelumnya. Hingga saat itu Baek Sushi kembali memilih memejamkan mata karena saat ini dirinya tak peduli lagi mau ini kenyataan atau hanya sekedar mimpi. Semua itu membuatnya merasa senang berakhir di kondisi yang seperti ini. Baiklah, sepertinya tak ada pilihan lain. Tapi demi menyelesaikan semua ini, aku harus meningkatkan kepekaanku dan flow. Dan akhirnya Daegun memilih berlari secepat mungkin supaya dapat bergegas menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang saat ini terus-menerus menjeratnya. Sementara itu di sisi lain, Minso masih saja mencoba untuk dapat mengikuti Jae-ina setelah kepergiannya dari ruang kepala sekolah sebelumnya. Seo Ji-won, aku sepertinya pernah mendengar nama itu sebelumnya, ungkap Minso dalam hati. Sebenarnya saat itu Jae-ina sedang bercerita bila temannya Ara kini tengah menyukai Kwon Daegun yang pernah ia ceritakan sebelumnya. Ya meski Seo Ji-won ini juga mendengar ataupun tidak, namun Jae-ina selalu bercerita ketika dirinya berkunjung menjenguknya. Tapi mungkinkah Seo Ji-won adik dari Seo Ji-in? Lalu di kantor kepala sekolah tadi. Dan akhirnya Minso memilih untuk mengirim pesan ke Direktur Lee mengenai adanya sebuah permasalahan yang ia temui. Namun saat itu tak sengaja Jae-ina memergokinya, membuat Minso cukup terkejut ketika dirinya keluar dari dalam kamar sebelumnya. Tapi apa benar ini tempat tinggalnya ya? Tanya Daegun dalam hati, sembari dirinya ini mencoba memasuki rumah tersebut seperti adanya ciri-ciri yang telah Pak Yuri sampaikan. Namun apa yang terjadi? Di mana seseorang dengan diam-diam kini mulai mengambil fotonya, berusaha mengabadikan momen tersebut guna keperluan lain yang mungkin saja menjadikan adanya masalah besar di kemudian hari. Permisi, apa tak ada siapapun juga ya? Tak lama berselang, Daegun segera membangunkan Sushi. Namun saat itu dirinya mengatakan bila tak diantar secepatnya ke kamar tidur, mungkin saja dirinya ini akan kembali muntah seperti apapun itu yang ia takutkan. Baiklah, karena sekarang telah selesai, aku harus segera pergi. Aku tak percaya juga dirinya ini akan menjadi mabuk hanya dengan sedikit minuman. Kalau begitu sampai jumpa ya. Namun apa yang terjadi?
di mana saat itu juga Bae Suzy segera menariknya, menjatuhkan Kwon Dae-gun dan segera mengunci seluruh pergerakan yang dimilikinya. "Hei, kau, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Kwon Dae-gun kepadanya. Dan akhirnya saat itu juga Bae Suzy segera mengatakan bila saat ini dirinya memaksa supaya Dae-gun bersedia bertanding jujitsu dengan dirinya dan akan memperbudak siapapun juga yang kalah di dalam pertandingannya. Sontak itu semua membuat para penonton menjadi antusias ketika mendengarnya. "Hei, apa maksudmu? Aku tak mau main jujitsu atau memperbudak atau apalah. Jadi segera menyingkirlah." Namun saat itu Bae Suzy sama sekali tak menurutinya, tetap memaksa menentukan siapa seseorang yang benar-benar berkuasa di antara keduanya. Knee on belly adalah sebuah teknik yang menempatkan lutut seseorang di atas perut lawan guna memberikan sebuah gaya tekan. Lalu bagaimana? Apa itu sakit? Kok nggak bisa nahan bukan? Kemudian menurut Bae Suzy, supaya Dae-gun ini dapat lolos, dirinya ini harus bersedia untuk menuruti seluruh keinginan untuk bertarung melawannya. Sepertinya aku juga tak bisa menahannya lagi. Jadi harus kulakukan secepat mungkin. Dan akhirnya Dae-gun segera mendorong lututnya di tangan sebelah kaki tersebut guna menghindarkan diri dari adanya serangan counter cepat berikutnya. Hingga akhirnya Dae-gun pun berhasil terbebas dari serangan sebelumnya. Dan set. Waduh, maunya. Namun apa yang terjadi? Di mana Bae Suzy segera kembali menguncinya dengan melakukan teknik gerakan selanjutnya yang mungkin saja dapat membuat Dae-gun terdiam seketika. "Usaha yang bagus sih, kau hampir saja lolos. Tapi ingat, semua tak akan segampang itu," ungkap Bae Suzy menjelaskan posisinya. Yang mana saat itu Dae-gun benar-benar merasa terkejut sebab tak pernah membayangkan bila Bae Suzy akan menjadi lawan yang cukup tangguh, tak seperti apapun itu perkiraannya. Bahkan saat ini genggaman tersebut sangatlah terasa kuat sekali, sehingga itu semua harus memaksa Kwon Dae-gun untuk lebih serius di dalam memasuki ronde selanjutnya. Dan benar saja, di mana saat itu juga Dae-gun segera menaikkan pinggulnya, membuat Bae Suzy segera terdorong, membuatnya kembali melemah tak sekuat sebelumnya. Sial, kekuatan punggung macam apa ini? Ungkap Bae Suzy tak kuasa menahannya. Dan teknik tersebut disebut dengan teknik apa yuk? Teknik bridge maksud Mimin, yaitu sebuah teknik yang menggunakan kekuatan otot inti untuk mengangkat lawan yang berada di atasnya supaya menciptakan sebuah jarak dari seseorang yang berada tepat di bawahnya. Sebab kekuatan otot inti memainkan peranan penting, maka tak salah juga di masa lalu Dae-gun ini selalu melatih otot inti tersebut di dalam pelatihannya, sehingga kekuatan otot yang dimilikinya sekarang jelas lebih kuat dari kemampuan otot orang-orang pada umumnya. Lalu bagaimana dengan otot kalian? Apakah selalu dilatih setiap malam? Dan akhirnya Dae-gun segera memperlebar jarak di antara mereka. Walaupun saat itu Bae Suzy terus mencoba memeluknya, berusaha mendorongnya dengan sekuat tenaga. Namun karena kelengahan itu terus-menerus ditunjukkannya, dan akhirnya Dae-gun berhasil mengatasinya dengan menggunakan teknik sweep, yaitu bergerak naik dari posisi bawah ke bagian atas lawan yang sedanglah dihadapinya. Jadi apa sekarang aku yang menang? Tanya Dae-gun yang kini tengah berhasil setelah melalui pertarungan intens sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Jae-in kini merasa terkejut karena bertemu dengan seseorang yang dikenalnya. Namun saat itu Minso segera membuat alasan bila kedatangannya saat ini untuk menjenguk seorang ayah yang sedang menderita sakit beberapa waktu sebelumnya. "Memangnya ayahmu sakit apa?" tanya Jae-in kepadanya. Sakit apa? Sakit panu. Bukan kanker payudara. Ya sudahlah, aku pergi dulu. Dan akhirnya ia pun segera memberikan laporan kepada Direktur Lee
terkait dengan sebuah permasalahan yang saat lalu telah ditemuinya. Karena saat ini Minso menduga bila seorang wakil dari kelas 19 adalah seseorang dengan adanya identitas palsu, dan ia pun menyatakan bila semua itu ia lakukan untuk mengelabui adanya kepala sekolah seperti apapun itu rencananya. Kemudian karena Lesaim sedang mengikuti jadwal pekerjaan, ia pun segera menutup teleponnya sebab seseorang kini tengah menunggunya, dan orang tersebut tak lain adalah Pak Kepala Sekolah. Sepertinya tugas berakhir sekarang, kau lebih baik segera pulang. Tapi Pak, kemudian menurut Pak Kepala, dirinya ini akan bertemu dengan Presidir Pak. Maka adapun sisa pekerjaan akan ia lanjutkan di kemudian hari. Dan akhirnya mereka berdua kini mulai melanjutkan adanya sebuah pekerjaan yang telah menantinya, yang mana orang tersebut adalah Presidir Park, di mana saat ini mereka berdua sedang berjalan menuju ke suatu tempat yang mungkin saja akan membuat Presidir Park merasa terkejut ketika melihatnya. Tak lama berselang, ia pun segera diperiksa, membuatnya cukup merasa gugup karena hanya tempat biasa, namun penjagaan ketat terjadi di dalamnya. Ini hanya formalitas, kau tenang saja Pak, ungkap Pak Kepala menegurnya. Lalu menurut Pak Kepala, mulai saat ini dirinya harus terbiasa dengan bisnis lain yang akan segera ditunjukkannya, karena hanya mereka orang-orang terpilih lah yang dapat menikmati pertunjukan menarik, yaitu perjuangan maskulinitas sejati ataupun berjuang hanya demi sebuah kemenangan yang mereka impikan. Hingga seseorang kini mulai terlihat sedang berkelahi menghajar seseorang di sebuah lorong yang cukup gelap, dan tak mau berhenti bila seseorang tak segera datang melerainya. Hei, apa kau gila? Dia adalah seorang atlet yang akan segera bertarung. Namun saat itu orang tersebut segera pergi meninggalkan semuanya. Lalu apa yang barusan itu Pak? Oh, dia hanya seorang yang terlalu bersemangat pastinya. Ya, anggap saja ini semua sebagai hidangan pembuka, ungkap Pak Kepala sedikit menanggapinya. Tak lama berselang, Presidir Park kini kembali dikejutkan dengan adanya dua pasang mata yang saat ini terus-menerus menatapnya, karena aura tersebut sangatlah mendominasi, tampak sebagai Raja Rimba yang mampu merobohkan siapapun yang berdiri tepat di depannya. Sontak itu semua segera membuatnya merasa terkejut, terduduk tak percaya dengan kedua kaki yang semakin terasa lemas ketika mengamatinya. Pak Presidir, apa yang kau bicarakan? Kau itu tenang saja, karena yang di dalam itu adalah atletku. Hingga tak lama dari situ, seseorang tiba-tiba saja datang, berusaha memberikan salamnya menyambut Pak Kepala atas kedatangan seperti hari-hari biasanya. Dan orang ini berasal dari SMA Gyum Ryong, seorang senior dari kelas 3, memiliki tugas sebagai pesuruh, dan dirinya ini bernama Ham Sun Jin. Pak, apa Anda mau pergi ke ruang tunggu? Kemudian menurut Pak Kepala, dirinya ini harus segera pergi untuk menemui seseorang yang telah menanti beberapa waktu sebelumnya. Hingga ia pun kini mulai bergegas menuju sebuah ruang yang saat ini tengah ditujunya. Tapi Pak, bukankah dia tadi itu seorang murid? Pak Presidir, bukankah tadi sudah kubilang bila atletku akan segera tampil? Karena menurut Pak Kepala, seorang atlet yang kini diandalkannya tak lain adalah seorang murid dari sekolahnya. Dan orang tersebut adalah seorang senior dari kelas 3. Dan akhirnya CEO Kim kini segera memberikan sambutannya kepada seorang ketua yang datang cukup terlambat, tak seperti biasanya. Dan Pak Kepala pun segera menanyakan mengenai siapa atlet yang saat ini akan segera dimainkannya. Namun saat itu CEO Kim kembali menjelaskan bila dirinya tak bermaksud untuk menyembunyikan mengenai identitas dari seseorang yang akan segera ia gunakan. Tapi Pak, bisa saja sih nantinya kau terkejut, bukan begitu kawan? Sementara itu di sisi lain, Baek Susi kini tak menyerah juga, masih berjuang untuk mengalahkan Kwon Dae-gun dengan segala teknik yang saat ini telah dikuasainya. Hingga beberapa gerakan kini mulai mereka praktekkan,
tak ada yang mau mengalah, saling mendominasi di dalam sebuah pertarungan sengit di atas ranjang. Hingga di suatu titik, Daegun kini mulai merasakan bila Bae Suzy ternyata cukup hebat, harus mengakui keunggulannya dan harus kembali terjebak di dalamnya. Dan akhirnya Daegun pun memutuskan untuk kembali mendorongnya, menghentakkan dengan begitu keras, mendorong Bae Suzy hingga terpental-pental. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah cengkraman cepat segera ia lesatkan, membuat Bae Suzy menjadi terpojok, tak mampu lagi menggunakan kedua tangan seperti sebelumnya. Dan akhirnya ia pun kini harus merasa pasrah, tak lagi mampu melawan, hanya bisa diam, menurut dengan apapun itu keinginannya. Sebab saat ini Daegun tengah melakukan teknik borgol, mengunci semua gerakan yang Bae Suzy lakukan. Jadi sekarang aku menang kan? Memahami Kwon Daegun yang saat ini tengah memenangkan pertarungannya, Suzy merasa malu atas semua peraturan yang sesaat lalu telah dibuatnya. Tapi aku masih belum siap. Belum juga selesai beberapa kata diungkapkannya, kini Daegun dengan cukup sigap menarik sebuah selimut di sampingnya. Hei, tunggu, apa yang sedang kau lakukan? Dan akhirnya di mana Daegun berhasil membungkusnya, melakukan itu semua di dalam kegelapan tanpa siapapun tahu apa yang mereka lakukan. Woi Min, kagak gitu cerita aslinya, PA. Oh maaf, Mimin kirain ya cuman bantu penonton biar gak kecewa aja. Dan ternyata yang dibungkus itu hanya Bae Suzy saja, merasa cukup lelah dengan seluruh permainan yang ditimbulkannya. Jika aku tak melakukan itu, ini pasti tak ada habisnya. Jadi aku pergi sekarang. Dan akhirnya Daegun pun kini merasa cukup lega, dapat keluar dari kondisi melelahkan yang sesaat lalu terus-menerus mendesaknya. Namun saat itu seseorang laki-laki berhasil mengabadikan momen tersebut, melakukan tugasnya dengan cukup baik, sehingga itu semua jelas melancarkan rencananya. Dan orang tersebut tak lain adalah Kim Samuel. Tapi kenapa dia berkeringat ya? Mungkinkah dia? Ya, aku bisa membayangkan sih hal bagus di dalamnya. Hingga tak lama berselang, foto tersebut segera diterima oleh Ham Sun Jin, seorang pesuruh yang selalu berada tepat di sebelah Sohyo. Nomor tak dikenal. Hah? Apa ini benar-benar Suzy? Mendengar pernyataan mengejutkan dari mulut seseorang yang berada di sekitarnya, sontak Bae Sohyo segera merebutnya, menatap foto dari ponsel tersebut dan sedikit memastikannya. Sohyo, pertama sumbernya tak begitu jelas, nama pengirim pun aku tak mengenalnya. Begitu juga dengan foto pria itu sih. Aku memang tak tahu apa yang terjadi, tapi kau tenang dulu dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Bagaimana bila aku pergi saja? Jadi berapa lama kau akan pergi? Ingat, cari tahu dia sekarang, ungkap dirinya yang kini merasa begitu kesal. Bahkan saat itu ponsel tersebut segera rusak di tangannya. Dan orang yang bertubuh besar tersebut tak lain adalah seorang kakak dari Bae Suzy, yaitu seorang senior dari angkatan tahun ketiga, bernama Bae Sohyu dari SMA Kyumryong. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 16. Dan ini adalah akhir dari season pertama. Bila kalian tertarik bisa minta autornya. Dan ciao. Set you